Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Cerdas, sertailah kami semua agar bisa mengikuti diskusi kuliah ini dengan lancar dan cerdas. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Amin. Ya, sebelum kita mulai kuliah, saya mengingatkan pada Anda, tujuan kuliah itu apa? Tujuan kuliah itu yang penting memahami jalan pikiran dosen. Ya, mengapa? Karena dosen di dalam memberikan kuliah itu telah mempersiapkan dan mengintegrasikan berbagai ilmu, bahkan pengalaman pribadi. Ya, itulah sebabnya mahasiswa itu dianjurkan untuk mengikuti kuliah. Ya. Jadi jalan pikiran, ya. Tentu dasarnya textbook, tapi mesti ada tambahan-tambahan. Lalu supaya ada interaksi jalan pikiran dosen dengan mahasiswa, mahasiswa perlu menyiapkan prior knowledge, ya sejak SD, SMP, SMA, lalu kuliah-kuliah yang lalu, ya, dan juga karena ini sudah patologi, ya, anatomi, histologi, fisiologi. Bahkan saya juga melemparkan pancingan soal-soal, ya, itu sebagai pre-knowledge, sehingga nyambung, ya, kuliah dengan mahasiswa itu nyambung, sehingga nanti akan terekam dengan baik di otak mahasiswa. Dan saya harapkan nanti kalau ujian itu nilainya bisa B paling tidak, asalkan kuliah itu dikuasai, nanti belajarnya tinggal sedikit. Tapi kuliah itu dikuasai. Jadi nanti habis kuliah juga Anda perlu review kembali prior knowledge Anda, diintegrasikan dengan jalan pikiran dosen, terus ada review, perlu Anda membuat catatan mandiri. Ya. Itu pengalaman saya dulu, mungkin masih bermanfaat untuk Anda, ya. Selanjutnya nanti untuk kuliah hari ini, ya ada sesuatu yang perlu dihafal, ya. Dasar-dasar neoplasma. Sebelumnya Anda kan sudah dapat dasar-dasar kelainan bawaan, dasar-dasar inflamasi, dasar-dasar infeksi, loh. Sekarang dasar-dasar neoplasma. Itu kan sambung nanti. Ada gunanya, ada manfaatnya. Ya. Nah, setelah itu Anda ada yang dihafal, tapi yang difahami banyak, terus ini Anda gunakan dalam belajar dan diskusi sehari-hari. Ya. Gunakan. Jadi kalau ngomong-ngomong itu pakai bahasa-bahasa medis, bahasa-bahasa patologi anatomi. Ya, terus ya dasar-dasar neoplasma ini nanti, ya, ada 1 sampai 10 yang akan saya sampaikan, ya. Tapi yang penting ini dasar, hampir berlaku untuk semua organ, ya, dasar. Kira-kira itu. Terus nanti masih ada masing-masing organ punya kekhususan sendiri-sendiri. Nah, nanti akan diberikan pada blok-blok berikutnya. Ya, jadi paham, ya, ini dasar umum, lalu ada yang khusus. Khusus itu sesuai organ masing-masing. Ya, terus ini saya kira sudah diberikan Dr. Tejo, ya. Ya, proses karsinogenesis. Cuma saya ingin menambahkan sedikit atau mengingatkan, ya, bahwa penyebab penyakit kanker itu sampai sekarang masih multifaktor. Endogen saja masih ada multifaktornya, apalagi yang eksogen. Sehingga dikatakan, ya, kalau kita ditanyai penyebabnya itu belum ada yang pasti, masih multi. Makanya biasanya dipakai istilah faktor penyebab. Lalu kanker, ya, bisa berasal dari sel normal atau embrional bahkan, ya, atau sel neoplasma jinak atau sel prakanker. Ya, nanti ini perjalanan klinisnya berbeda-beda, ya. Klinisnya berbeda-beda. Yang sangat berbahaya memang malah kalau dari sel normal langsung menjadi kanker.
sel embrional langsung dari kanker itu lebih berbahaya karena tidak melalui stadium atau fase neoplasma jinak atau prakanker. Jadi, karena kalau lewat jinak maupun prakanker itu lebih mudah terdeteksi, ya, lebih mudah terdeteksi. Dan ini juga penting untuk Anda sekaligus. Kalau tumor jinak itu sering besar, ya ukurannya besar, bahkan kistoma ovari itu sering seperti orang hamil, ya. Ini tidak berarti mitosnya kan semakin besar ukuran tumor semakin ganas. Ini tidak berlaku, ya. Biasanya masyarakat kan bilang, wah gede banget ya, berarti ganas banget gitu ya. Ini tidak berlaku, apalagi kalau kita mengingat dari sel normal itu kecil pun sudah menyebar ya. Ya ini penting nanti di dalam sosialisasi masyarakat, sekecil apapun ukuran tumor itu sudah harus dicurigai atau tanda petik dianggap ganas ya, sehingga cepat ditangani ya. Kalau pikirannya masih kecil saja kok ya itu keliru ya. Terus pengertian definisi ya ini cuma saya singkat saja, nanti Anda baca di textbook ya. Onkologi Anda tahu ya, ilmu tentang penyakit kanker. Neoplasia proses pertumbuhan, plasia seperti aplasia, hiperplasia ya, itu proses pertumbuhan ya, proses pertumbuhan neoplasma. Kalau neoplasma itu adalah produk dari pertumbuhan ya. Jadi ada masanya ya, ada sesuatu yang tumbuh ya. Benigna, jinak, maligna, ganas. Ya kanker itu nanti diambil dari simbol dari kepiting ya. Jadi kanker itu sebenarnya tidak hanya untuk karsinoma tapi untuk seluruh tumor ganas. Walaupun sarkom juga kanker nanti istilahnya ya. Metastase penyebaran ya. Lalu ada istilah populer kalau Anda dengar sehari-hari, uci-uci itu biasanya diartikan dengan tumor jinak. Demikian juga kalau bilang tumor ya. Itu asumsinya karena belum pasti juga ya. Asumsinya tumor ya. Tumor itu asumsinya jinak. Kalau kanker ganas itu bahasa populer. Tetapi masyarakat bukan hanya masyarakat kelas bawah ya, tapi bahkan profesor saja yang bukan dokter itu sering bilang kalau kanker ganas. Nah, itu tidak betul ya. Kalau kanker ya pasti ganas. Ya, kanker pasti ganas. Kalau kanker ganas itu istilah salah. Jadi jangan sampai mahasiswa kedokteran nanti di luar bilang kanker ganas ya. Kalau tumor ganas boleh ya. Kalau kanker dengan keganasan tertentu boleh ya. Memang kanker itu ganas, derajat keganasannya berbeda-beda. Ya anak sebar itu bahasa populer dari metastase tadi. Ya oke ya. Terus ini masih ada pertumbuhan fisiologis kita bandingkan dengan neoplasia atau plasma. Nah ini tak persis ya. Kalau Anda belajar anatomi kan di mitosis fisiologis. Jadi sifatnya regenerasi menurut aturan ya. Sentralisasi, terkendali, terkontrol, reversible, apoptosis, terprogram. Ini kan Anda tahu ya, pertumbuhan sel jaringan yang normal ya dibandingkan nanti dengan neoplasia atau neoplasma. Mitosnya patologis. Terus sehingga nanti karena tidak terprogram, tidak mengikuti aturan regenerasi, dia tidak terkendali, maka nanti selnya numpuk-numpuk terjadi massa baru, benjolan ya. Jadi dan ini autonom ya, autonom desentralisasi. Seperti Anda tahu ya, pertumbuhan sel yang normal dikendalikan oleh otak, saraf, hormon dan sebagainya. Kalau ini lepas ya, desentralisasi, lepas kontrol, irreversible ya, ini nggak balik lagi.
Jadi misalnya ada pasien merokok, kena kanker paru, ya, merokoknya berhenti, kanker parunya tetap terus, itu hanya mungkin sekali mengurangi, ya. Terus nekrosisnya patologis, ya. Jadi kalau normal itu tidak ada nekrosis, cuma ada regenerasi, ya. Tapi kalau neoplasma nanti ada nekrosis. Nekrosisnya itu karena apa, ya? Karena kompetisi sel melawan konsumsi sari makanan dari darah itu ada yang harus mati, ya. Di samping masalah yang lain ada nanti kalau kanker ada desak-desakan, ekspansi, infiltrasi, ya. Ada nekrosis. Ya, kalau normal seperti kita nggak ada nekrosis, ya. Ya, ini gampang saya kira, ya. Terus terminologi dasar nanti Anda gampang sekali, ya. Kalau OMA, ya, istilah OMA itu adalah massa atau benjolan. Kalau kelenjar itu adenoma. Kalau jinak, ya, gampang. Misalnya adenoma payudara, adenoma tiroid, adenoma usus, ya, tinggal aja gampang, ya. Jadi selepas kuliah ini Anda sudah bisa menyebutkan jenis-jenis tumor. Adenoma parotis, ya, pokoknya yang kelenjar, ya. Terus nanti dari kelenjar itu bisa papiler, ya. Jadi adenoma ovarium papiler boleh saja, ya. Terus kalau maligna, adeno tambah karsinoma, adenokarsinoma payudara, adenokarsinoma ovarium, ya. Kalau papiler tambah papiler, ya. Ya, baku. Jadi kalau kelenjar adenoma, kalau ganas tambah karsinoma, ditambah organ. Lalu kalau sel epitelis squamous, jinak itu biasanya papiloma. Ya, Anda ingat histologinya, ya. Kalau epitelis squamous, jinak papiloma. Papiloma itu apa? Ya, pertumbuhan sel yang hiperplasi, proliferasi, ya, tapi lebih cepat dari yang normal, lebih cepat dari yang hiperplasi atau proliferasi. Kalau ini lebih cepat, sehingga akan membentuk seperti jari-jari, diikuti stroma. Stromanya itu ikut, ya, nanti akan dilihat di mikroskopis, ya. Non invasif, membran basal utuh, ya. Ya. Dan tentu saja dibandingkan dengan hiperplasi biasa, kalau papiloma itu lebih berisiko terjadinya keganasan, terjadi karsinoma. Nanti kalau karsinoma, yaitu sering disingkat dengan CA, ya, kena CA. CA itu karsinom, ya. Itu istilah pembicaraan sehari. CA itu karsinom. Oh, kena CA itu karsinom. Kalau ganas disebut sel squamosa, ya. Ini bisa klarifikasi, bisa tidak, nanti akan dijelaskan, ya. Lalu kalau jaringan mesenkimal, kalau ligna atau jinak disebutkan nama jaringan plus tambah oma. Misalnya jaringan lemak menjadi lipoma, ya. Jaringan ikat menjadi fibroma, ya. Jaringan tulang rawan menjadi kondroma. Jaringan tulang menjadi osteoma. Oke, ya. Nanti diteruskan sendiri. Kalau maligna, nama jaringan ditambah sarkoma. Contohnya liposarkoma, kondrosarkoma, osteosarkoma. Oke, ya, gampang, ya. Teruskan. Nanti masih ada terminologi khusus. Nanti dipelajari di dalam organ, ya. Ada nanti. Tapi yang 1, 2, 3 itu adalah terminologi dasar. Nanti ada istilah, ada tumor grafit, itu nama orang yang menemukannya, itu adalah kardioma ginjal, ya. Terus nanti ada melanoma. Melanoma itu walaupun oma nanti artinya ganas, maligna misalnya. Karena yang jinak disebut nevus misalnya. Ya, ya, itu nanti sambil jalan, ya. Tapi untuk Anda 1, 2, 3 ini sudah harus oke, ya. Oke. Ya, terus nah, ini tadi saya sudah
memberi contoh benign dan rural neoplasma. Contoh adenoma payudara, adenoma ovarium papiler. Ya, kalau yang benigna dari mesenkima, dari otot leiomioma, dari fibrus jaringan ikat fibroma. Tadi sudah fibroma, fibroma dan seterusnya. Oke ya, tadi sudah saya sebut. Terus ini juga tadi sudah saya sebut, tambah karsinoma ganas. Ya. Kalau ganas leiomyosarkom, osteosarkom, chondrosarkom, ya tadi sudah saya sebut, ya Anda kembangkan sendiri. Terus, nah ini mulai agak rumit ya. Kondisi normal, ini Anda pelajari di histologi ya. Mitosisnya terprogram, ya. Dari mitosisnya itu kalau sudah masa waktunya ya berhenti ya untuk regenerasi. Ya misalnya ada luka, ya luka ada proses penyembuhan luka, itu tentu ada proses regenerasi. Kalau sudah sempurna ya berhenti, titik. Ya, terprogram namanya. Nah itu diatur dari dalam ya, dari kromosom ya. Nah nanti kalau itu tumbuh terus, nah ini baru otonom nanti. Karena ada kanker yang salah satu pemicunya itu ada luka ya. Misalnya osteosarkom, itu biasanya didahului oleh fraktur lalu nyambungnya harusnya berhenti tapi terus ya terjadi sarkom, itu sering terjadi. Terprogram regeneratif rasio sitoplasma ya. Nanti kalau kita belajar sel yang Anda lihat, kalau degenerasi itu Anda lihat sitoplasma, oke? Kalau kita bicara tumor, kita lihat intinya lebih besar, membesar, lebih hiperkromatis, lebih kromatinya tidak teratur ya, anak intinya jelas, itu sisinya banyak ya. Jadi kalau degenerasi sitoplasma, kalau tumor inti ya, rasionya lebih terbalik. Biasanya kalau normal itu sitoplasmanya lebih dominan, tapi kalau kalau ganas, nah, intinya mulai membesar, tergantung semakin ganas intinya semakin gede, semakin hiperkromasi, semakin kasar. Bentuknya monomorf ya, kalau Anda lihat seragam ya. Susunannya baku ya, kalau Anda melihat normal tuh tiroid ya kayak gini, payudara kayak gitu, usus kayak gitu ya. Terus punya fungsi metabolisme, sekresi, klorifikasi. Ya, sekresi itu kelenjar, klorifikasi itu sel squamosa tadi. Secara anatomi, kalau Anda belajar anatomi, bentuk organnya baku, tidak ada benjolan. Ya, itu sudah diciptakan ya. Ya misalnya wanita dan laki-laki kok benjolannya berbeda, wanita payudaranya lebih memenjol, itu memang sudah diatur Tuhan. Tapi kalau mama laki-laki sama perempuan lain, tapi kalau perempuan mamanya membenjol, lalu di dalam benjolan mama itu ada benjolan baru, itu baru disebut neoplasma ya. Standar semua. Terus kalau diferensiasi, nanti ada istilah diferensiasi. Diferensiasi itu sejauh mana tumor itu meninggalkan bentuk atau morfologi dan fungsi aslinya ya. Diferensiasi ya, sejauh mana ya, tadi saya katakan kan berubah ya, perubahan itu sejauh mana ya. Nah ini nanti tugas saya kalau melihat tumor itu ya, sejauh mana ya. Sebenarnya di dalam literatur nggak ada istilah sangat baik ya. Yang sangat baik yang normal itu ya, seperti pada surat Kejadian waktu Allah menciptakan segala sesuatu itu dikatakan sangat baik ya. Ya. Lalu terus ya berputar terkendali, itu kalau normal ya. Jadi
tidak berubah diferensiasinya. Tapi kalau nanti menjadi tumor, diferensiasinya berubah. Terkendali, seimbang, harmonis dengan sekitarnya, reversible tadi sudah dikatakan, sentralistik, ya, diatur oleh pusat tadi ada saraf, hormon, ya, macam-macam, kromosom. Nah, nanti Anda lihat histologi, anatomi, fisiologi dan biokimianya. Ya, terus tadi saya agak lanjut tadi, ya. Dan yang itu tumor tadi yang diferensiasi tadi, ya. Kalau sudah menjadi neoplasma jinak, mitosnya patologis sudah. Jadi tidak satu menjadi dua, mungkin satu menjadi tiga, ya. Ya, semakin ganas mitosnya semakin satu jadi 5, semakin cepat, ya. Kuantitatif, kualitatif, fungsional, ya. Tapi sudah saya sebutkan rasio, ya, inti lebih besar, lebih berpromasi, mulai meninggalkan tipe bentuk aslinya, ya, mulai. Jadi bentuknya sudah tidak monomorfi lagi. Misalnya bulat, ada yang agak lonjong, agak gini macam-macam. Nanti semakin ganas, polimorfinya itu lebih semakin berbeda-beda. Polimorfi, hiperpropionasi itu karena asam nukleatnya yang bereaksi, yang aktif. Disorganisasi, jadi susunannya nggak teratur lagi. Misalnya epitel kulit itu sel basalnya itu bisa tumbuh sampai ke luar, ya. Jadi disorganized, ya, tidak teratur. Jadi sel basal yang harusnya tumbuh di basal bisa naik ke atas misalnya. Diferensiasi baik, ya, masih seperti normal itu kalau jinak, ya, masih seperti normal, ya. Jadi nanti kalau saya mendiagnosa lipom, kalau kita lihat selnya memang masih seperti normal, ya, lipom, ya. Tapi karena klinis dokter bedahnya bilang ada benjolan, terus saya terima ada kapsulnya, nah kita baru bisa mendiagnosa itu lipom, ya. Seperti. Tapi kalau ada pengetatan khusus bisa, tapi sepintas itu seperti baik, ya. Ya. Jadi jangan sampai kaget nanti neoplasma kok diferensialnya baik, ya. Ya. Baik, ya. Itu ya sudah perubahan memang seperti normal. Tapi ingat kalau normal itu sangat baik. Sangat baik. Terus histopatologi respon sekitar itu belum ada. Dan belum ada rasa sakit, ya. Karena sekitarnya tidak ada inflamasi. Ya, karena tidak ada benda asing di situ, ya. Kalau Anda ketusuk ada benda asing di situ kan cepat sekali terjadi inflamasi, sakit, ya toh. Ibu hamil itu sampai gede nggak sakit karena sel kehamilan itu bukan barang asing bagi sel-sel sekitarnya, ya, tidak sakit. Nah, ini penting. Nanti kalau pasien bilang ada benjolan, oh nggak sakit toh, ya, itu keliru, ya. Jadi awalnya memang tidak sakit. Baru nanti kalau sudah lanjut sakitnya minta ampun, ya. Susunan tidak laku, tidak teratur sel-selnya itu, ya, walaupun masih seperti normal, ya. Nanti tergantung stadiumnya. Timbul ekspansif relatif lambat. Ya, ini misalnya yang banyak itu tumor jinak payudara yang dikenal dengan fibroadenom, atau ada adenosis, ada apa, ya, ada kistik disease, polikistik, ya. Itu biasanya kena remaja, seumur mahasiswa 20, 15, 16, 17, ya. Jinak. Kalau ini didiamkan saja, walaupun sudah terasa ada benjolan, nanti kalau umur 40 terjadi ganas, kanker. Nah, ini penting. Penting. Jadi tumor benjolan sekecil apapun, terutama pada wanita, itu dicurigai mesti itu jinak atau prakanker, ya. Nah, ini. Tapi kalau nanti sudah ganas, ya, misalnya umur 40 payudara ganas,
Ditunggu 1 tahun, oh, sudah jauh sekali ya, sudah metastase kemana-mana ya, dibedakan itu. Terus secara anatomis ada massa atau daging tumbuh. Ya, nanti saya katakan kalau normal nggak ada, ya. Lebih padat, ya, lebih padat. Ya, kalau payudara itu ada tumor, kalau gede biasanya tampak sekali. Payudara 2 itu kan seperti lampu mobil. Kalau ada tumornya yang satu sering apa ya, sering mengoh, sering moncong ke sana, ya. Jadi berubah, ya. Atau kalau tumornya itu menarik ke dalam, terjadi retraksi, payudaranya bisa mendelep masuk begitu, ya. Ada deformitas. Kalau masih zina ada kapsul, itu mobile, bisa digerakkan. Ini penting untuk Anda kalau nanti meraba tumor payudara, masih mobile. Ibaratnya seperti kelereng, ya. Kelereng di payudara kalau mudah digerakkan, itu zina biasanya. Tapi kalau ganas karena mengakar sulit, ya. Kalau digerakkan seperti ada sesuatu yang menarik dari dalam, ya. Ada yang apa ya? Kalau bahasa Jawa, gindoli, kalau tahu, ya. Zina ukuran bisa besar. Ya. Kalau sel normal langsung kanker, ya itu berbahaya, ya. Jadi kecil pun sudah berbahaya. Ya. Oke, terus neoplasma zina menjadi ganas, ya. Ini seperti tadi yang saya ceritakan, ya. Mitosnya tambah banyak, kapsulnya terinfiltrasi, ya, menjadi ATP. ATP itu menjauhi morfologi aslinya, ya. Tadi sudah disorganisasi, inti, anak inti lebih dominan, ya. Diferensiasi itu tingkat keganasan sel, ya, yang baik, sedang, jelek. Kalau jelek itu sudah tidak bisa direkonstruksi lagi dengan yang normal, ya, dengan yang normal. Jika kalau saya periksa katanya tumor payudara, tapi kok sudah nggak mirip lagi dengan sel payudara yang normal, sama sekali nggak mirip, ya. Itu anaplastik atau undifferentiated, itu berarti ganas. Tumbuh relatif cepat, infiltrasi, destruktif, limfohematogen, menyebar, metastase, ya. Nanti akan dijelaskan. Kalau campuran, ya, dari zina atau prakanker, ya, itu ukurannya bisa besar, ya. Ada yang zina, tapi bagian yang zina itu ada yang jadi ganas. Ini istilahnya borderline. Tumor zina tumbuh meragukan keganasan, ya. Nah, ini bagi klinisi kalau ragu-ragu, sering operasinya itu frozen section. Jadi operasi di meja operasi, spesialis patologi anatomi mendampingi, diambil, lalu didiagnosa ganas atau tidak. Kalau ganas langsung diangkat, terus diperiksa tepinya radikal atau tidak, ya. Ini penting, ya, kalau ragu-ragu, ya. Ya, terus ini kondisi sel jaringan normal menjadi ganas. Nah, ini kalau normal, ya, tidak berkapsul, jelas. Cenderung diferensiasi jelek, undifferentiated atau anaplastik dari normal, ya. Ukuran kecil lebih padat, batas tak tegas, infiltrasi ukuran kecil, metastase, occult, risiko mortalitas lebih tinggi. Nah, ini ada istilah occult karsinoma. Ya, ini penting. Occult itu kan tersembunyi, bukan berarti karsinoma yang tersembunyi, ya. Kalau istilahnya occult itu karsinoma yang tersembunyi, berarti kanker di otak, di usus, di bagian dalam itu occult semua, ya. Yang tidak cuma kulit, ya. Tapi occult karsinoma itu artinya ini menggambarkan dari yang normal tadi, anaknya atau metastasenya lebih besar atau lebih gede daripada induknya, ya. Ya, seperti nasofaring itu sering primernya itu kecil, ya, tapi metastasenya di leher gede gitu, ya. Itu disebut occult karsinoma, ya. Jadi istilah occult itu, ya, anaknya, ya, anaknya itu lebih gede daripada
ibunya istilahnya. Sekundernya lebih gede daripada primernya. Yang terkenal adalah nasofaring, lalu prostat, ya. Terus diferensiasi itu adalah perbedaan. Tadi sudah seberapa jauh sel jaringan neoplasma berbeda, berubah menjauhi bentuk susunan fungsi jaringan normal. Normal sangat baik, dari baik sedang jelek. Ya, perubahannya ringan, mild, sedang, moderate, berat, severe. Ya, ini sering dikatakan perubahannya itu bisa seperti itu. Lalu sering ada grading juga, ya. Grading ada yang supaya lebih jelas, ya. Ya, misalnya prostat itu gradingnya 5+5. 5 itu untuk susunan kelenjarnya, satunya lagi 5 untuk intinya, perubahan intinya. Ya. Jadi kalau kelenjarnya masih terbentuk, itu skornya misalnya 1. Gitu. Lalu kalau ATP-nya masih ringan 1+1. Ya. Tapi kalau kelenjarnya sudah nggak ada, solid, sel-selnya sangat ganas, ya, 10, 5+5 seperti itu. Ya, terus ini cuma untuk membedakan, ya, untuk istilah-istilah. Permeasi jelas, penyerapan, penyedotan, istilah itu. Artinya tumor itu punya daya sedot tinggi, menyedot sari makanan, menyedot oksigen lebih tinggi. Di samping tumor itu membentuk neovaskularisasi, ya, sehingga dia akan membutuhkan O2 dan sari makanan lebih banyak, sehingga biasanya orang kanker itu kakeksia, kurus, ya. Tapi kakeksia tidak hanya tergantung itu saja, tapi juga tergantung organ di mana kanker tumbuh, misalnya di tenggorok di mana orang sulit makan, atau di lambung, nah itu lebih mudah terjadi kakeksi. Di samping psikologis, infiltrasi itu adalah penyusupan, ya. Sel tumor itu menyusup, ya. Misalnya pencopat menyusup di antara kerumunan. Infiltrasi waktu Gestapo dulu, infiltrasi Gestapo, ya. Jadi orang yang menyusup, infiltrasi. Kanker juga gitu. Penetrasi, menembus, menerobos, ya, seperti menerobos, ya, jarum bisa menerobos kain, ya. Invasi itu menyerbu, agresi dari ke. Oh, invasif, ya, menyerbu seperti tentara, pengkoyokan. Percontinuitatum itu menjalar atau merembet dari organ yang satu ke organ yang lain yang berdekatan, itu bisa percontinuitatum, ya. Bisa melalui emboli, sel kanker yang masuk ke pembuluh darah, terus beredar atau terus berhenti di organ yang lain, itu namanya penyebaran, ya. Seperti teroris dengan segala transportasinya, ya, bisa nyebar kemana-mana. Ya. Nah, ini Anda pelajari proses-proses ini di dalam tubuh kita, nanti akan melewati membrana basal, kapsul, stroma. Stroma tahu, ya. Stroma itu jaringan ikat penunjang, ya. Nanti dibedakan dengan struma, ya. Jaringan normal bisa nembus organ sekitar. Nah, nanti Anda pelajari susunan histologi masing-masing kok bisa ditembus oleh sel kanker ini, ya. Ya, nanti susunan mohon ditarik, ya, tapi Anda tahu. Jadi sifat-sifat sel kanker itu yang penetrasi, invasi, penetrasi ke itu, dan itu bisa balik nanti. Jadi kalau kanker, ya, tembus keluar, lalu metastase, dari metastase itu bisa keluar lagi menjadi anak sebar yang baru, ya, muter begitu, ya. Nah, itulah sebabnya, ya, nanti kalau ditanya, ya, kanker di semua bagian tubuh kita, baik di ujung jari sekalipun, tetap berbahaya. Jawabannya ini, karena menyebar. Artinya jangan disepelekan.
Jangan bilang, oh cuma di ujung kaki aja kok, nggak boleh. Di ujung kaki pun ada yang infiltrasi lalu metastase. Nah ini penting juga untuk menentukan prediksi lamanya hidup. Ya. Misalnya kanker di organ penting tentu cepat mati. Bisa ada kanker liver itu biasanya 6 bulan, 1 tahun. Kanker kulit bisa 2-3 tahun. Kalau nggak diobati, ya kanker payudara bisa 1 tahun, yaitu perjalanannya ini. Oke, terus nah ini contoh gampang, nanti Anda pelajari di praktikum. Ini yang ini adalah tiroid yang normal atau struma, seperti gondok itu loh, ya gondok karena kekurangan iod, ya. Lalu yang sebelahnya ini yang jadi adenoma, ya bandingkan dengan gampang, adenoma, ya. Ya terus, ya ini adalah yang dikatakan papiler tadi, adenoma ovarium papiler. Jadi ini seperti jari-jari, strumanya ikut, membran basalnya utuh. Nah, tentu ini lebih berbahaya daripada proliferasi biasa. Kalau proliferasi biasa, membran basalnya nggak ikut naik, tapi rata gitu, seperti gunung-gunung gitu, ya, seperti gunung, ya. Terus ini juga contoh, ya, dari kolon, ya. Ini adalah polip, ya, adenoma, ya. Terus, ya, ini contoh-contoh yang lain nanti dilihat, ya, gambarannya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus, ya ini yang Escherichia vagina, ya. Ini jaringan ikat yang menjadi melendir myxoma, ini lipoma, ya. Ya ini karena ada benjolan. Ini kan sulit dibedakan dengan lemak normal, tapi karena benjolan ya lipoma. Fibroma, ya itu seperti itu. Kondroma, tulang rawan, ya. Nah, itu benjolan seperti itu, kondroma. Osteoma dari tulang, ya. Ya, jadi ini kita bicara sel, ya. Inti dan sitoplasma. Ya. Oke, terus ini adalah tulang normal, ini adalah kondroma. Jadi normal kondroma, ya. Jadi ya hampir mirip, cuma lebih selular sedikit, lebih padat sedikit sel-selnya. Ya, nanti dilihat di praktikum, ya. Terus ini dermatofibroma. Ini kan kulit, ya, epidermis kulit, lalu fibroma. Ini jaringan ikat yang tumbuh seperti berkas-berkas, tidak beraturan. Itu disebut dermatofibroma atau fibroma. Ya, terus ini khusus pada kulit. Ini yang sel, ya, seperti ini. Lalu yang sel basal, ini yang tumbuh ada sel basal, tumbuh ke bawah. Jadi kelihatannya epitelnya itu ya utuh, ini tumbuh ke bawah, dan nanti itu nekrosis, nggak akan terjadi ulkus roden. Ulkus seperti gigitan tikus, ya, seperti gigitan tikus, ulkus yang tidak teratur dan sebagainya. Karena tumbuh ke bawah sel basal, dan ini nanti akan nekrosis. Ini yang saya katakan tadi, melanoma itu sering dikatakan ganas pasti. Tidak perlu dengan melanoma maligna. Karena yang zina adalah nevus necrosis atau tali lalat atau andeng-andeng. Oke. Ini adalah karsinoma sel squamosa yang diferensiasi baik karena ada pertanduan, ya, ada pertanduan, ya. Terus dia masih berfungsi. Ini adalah adenokarsinoma kolon makroskopis, ya. Terus ini mikroskopis, ya. Ini kalau ganas, ya tadi ini liposarkom, fibrosarkom, rhabdomyosarkom. Ini ya ini dibandingkan, ya, dibandingkan dengan ini, ya. Ya. Ya ini yang borderline tadi. Ovari benigna ini yang borderline. Mulai ganas, ya. Terus stadium. Stadium itu 0 kalau masih di dalam organ atau masih dalam epitel. Lalu 1 di dalam organ, ya. 2 sudah keluar organ,
3 ke organ sebelahnya, ya, 4 sudah menyebar kemana-mana. 5 itu adalah stadium terakhir. Ya, ada yang mengatakan malah stadium Sukabumi kalau sudah meninggal. Ya, ya, maka logonya adalah kanker. Karena ini adalah bentuk dari lesinya, dikatakan lesinya seperti ini. Jadi sel jaringan kanker itu punya akar-akar banyak, punya sapit. Nah, sapit itu nggak mau melepaskan, walau dipotong di sini dioperasi. Kalau sapitnya masih tertinggal, masih hidup. Ya. Ini Anda bedakan dengan nanti Papa Nicolo ya. Jadi kalau Papa Nicolo pas 5 itu ganas. Kalau stadium 0 itu sudah ganas, ya. Bandingkan saja, ya. Ya, bandingkan. Nanti penting supaya ngomongnya nggak keliru. Nanti kalau ngomong Papa Nicolo kelas 2 diganti stadium 2 beda sekali. Ya, terus waktunya hampir habis. Ya, ini supaya gampang ya. Sebetulnya saya mengibaratkan sel tubuh yang menjadi kanker itu ibaratnya suatu keluarga yang punya anak, ya, punya anak. Lalu salah satu anaknya itu kerjaannya cuma kawin, punya anak, makan, ya. Kalau nggak dikasih makan ngamuk, ya, banting-banting, ya, seperti itu. Lalu anak tersebut semakin menjauhi bentuk aslinya, anak tersebut semakin nakal, seperti sel kanker, ya. Terus kalau ditanyai tanda dan gejala, Anda jawabnya harus tergantung sifat, jinak atau ganas, lokasi dan stadium. Ya, kalau ditanyai gitu. Seperti kalau Anda ditanya ada kecelakaan, luka, obatnya apa? Jangan khusus jawab. Jawabnya adalah tergantung lukanya. Nah, ini juga tergantung itu. Tanda dan gejala itu gampang sebetulnya. Kalau dini awal tidak sakit, tadi sudah jelaskan. Lalu tergantung masanya. Kalau masanya besar, mengganggu fungsi organ, tergantung fungsi organ terganggu atau tidak. Kalau ada perdarahan, tergantung perdarahannya itu dari organ mana. Bisa epistaxis, bisa muntah darah, bisa batuk darah, bisa ya tadi sudah. Terus ada paraneoplastik. Ya, paraneoplastik itu adalah efek sistemik yang tersembunyi. Ya, kanker itu mengeluarkan zat yang beredar ke seluruh tubuh yang sering tidak diketahui aslinya. Di mana ini kok ada seperti ini? Dari mana? Seperti orang kentut itu tahu satu seruangan ke bau kentut tidak tahu dari mana ini. Ya, terus diteruskan oleh Mas Bro. Ini diagnostik nanti akan diterangkan di klinis, ya. Terus nanti gold standarnya dari kanker itu adalah PA, ya. Karena ini adalah penyakit sel. Kita lihat sel dan jaringan PA, ya. Bukan ronsen sebetulnya, PA patologi. Maka di dalam kanker ini PA itu paling atas, ya. Nah, nanti akan diambil jaringan atau selnya, difiksasi lalu diperiksa laboratorium. Terus nanti pengecatannya khusus berkembang sekarang. Terus epidemiologi kanker hanya satu yang saya jelaskan. Ya. Kanker itu adalah penyakit sel. Masih ada bisa ya sedikit ya. Penyakit sel. Padahal semua orang punya sel dimanapun, ya. Sehingga penyebabnya juga hampir sama, semua hampir sama. Sehingga semua punya potensi kanker. Dan juga nanti bahannya tergantung dari masyarakat atau bangsa. Ya, terus dengan epidemiologi COVID misalnya. Kalau COVID itu kan menular, tapi kalau kanker tidak menular. Cuma salah satu faktor penyebab kanker bisa menular, itu adalah virus. Tapi kankernya sendiri tidak menular. Ya. Nah, ini penting, Coca-Cola. Jadi secara
epidemiologis itu terjadi seluruh dunia terus kanker itu. Di mana-mana masih ada. Cuma masing-masing negara punya pola sendiri karena pola hidupnya lain-lain. Terus saya gambarkan juga seperti fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu gunung di dalam es, sehingga yang tampak di luar itu hanya kanker yang stadium lanjut, ya, stadium lanjut. Nah, ini penting untuk penanggulangan. Kalau kita hanya menanggulangi yang lanjut, itu namanya hospital base. Itu pasif menunggu. Nah, ini kita akan kewalahan, ya. Jadi dianjurkan nanti Anda bertugas untuk community base. Jadi proaktif membongkar gunung es di bawah dengan penyeruan, ya, terus penyeruan. Ini sudah saya sebutkan tadi. Terus penanggulangan terapi. Nah, terapi juga nanti ini promotif, sama nanti kembangkan sendiri dengan data preventif. Jadi pencegahan primer itu adalah mencegah jangan sampai kena, menghindari faktor risiko, misalnya tidak merokok, seks yang normal, ya, tidak mendekati partner, tidak kena sinar matahari berlebihan. Kalau preventif sekunder itu terpaksanya terkena jangan terlambat, ya, karena memang sulit, ya, dicegah setelah primer. Itu yang dikenal dengan deteksi dini, ya. Lalu kalau sudah dideteksi dini harus diterapi kuratif, itu disebut dengan preventif tersier dan seterusnya. Ya, nanti akan dijelaskan. Maka terapinya ada bedah, ada kemo, sitostatika, radiasi, imunoterapi, hormon terapi, dan sebagainya. Terus, nah ini terakhir, ya. Kalau orientasi kita menunggu yang nongol di puncak gunung es tadi, itu sebenarnya tidak manusiawi, ya. Karena kita menunggu orang-orang yang tinggal menunggu waktu untuk meninggal saja, ya. Nah, kita harus community based, proaktif. Nah, ini saya beri contoh ceramah penyeluruhan kanker ilmiah populer, ya. Nanti bisa langsung Anda pakai untuk ceramah di masyarakat sekitar Anda, di sekitar tempat kos, ya. Mungkin kalau Anda nanti KKN, ya, atau Anda pulang ke kampung bisa langsung ceramah. Mengapa ini kanker kulit, payudara, dan rahim? Karena ini yang mudah di screening, biayanya murah, dan kalau terdeteksi terapinya gampang dan bisa sembuh tuntas, ya. Kalau yang dalam ya dengan foto dan sebagainya, ya. Ya, tolong ini nanti bisa terus Anda praktekkan untuk kanker kulit, payudara, dan rahim. Terus, ya, jelas-jelas terus di-slide-kan terus. Ya, terus darurat kanker yang ada terus. Ini terus, ya seperti ini, payudara, ya, dengan sadari, terus, ya, rahim dengan pasmir, ya, tadi ini dengan IVA, ya, Anda dengar, ya. Ya, terima kasih, ya. Habis itu tutup langsung. Masih ada pertanyaan 1-2 menit terakhir. Masih ada waktu, oke. Ada pertanyaan. Kalau masih ada waktu, ya, bisa tanya langsung, ya. Tapi, ya, kalau ada pertanyaan, ya, oke. Yang mudah. Oke, ada pertanyaan? Ya, nanti langsung dipraktekkan, ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Bismillah. Itu baca enggak mau?
career. Ini jam berapa, Mas? Jam 10.50 dokter. 10.50. 10.50. Oke. Gimana ini sih, Mas? Tutup dulu aja. Hmm? Tutup. Recording stopped.